Nah, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang coba buka halaman 21. Kalau nggak salah halamannya 21. Itu coba kalian baca dulu di halaman 21. Itu kira-kira berisi tentang apa ya anak-anak? Tentang bundaran apa? Yang lebih detail. Ayo, kita baca dulu boleh. Ya, ini surat untuk administrasi siswa baru. Ditunjukkan dari siapa ke siapa anak-anak? Dari siapa ke siapa? Dari, ayo Jakarta. Oke, surat tersebut berasal dari SD Negeri Gahar yang diperuntukkan untuk wali murid. Yang berisi apa anak-anak? Yang berisi himbauan atau undangan untuk administrasi. Bisa kalian lihat di situ ada tempat. Kemudian ada salam pembuka dan salam penutupnya tidak anak-anak? Nah, ada. Jadi tadi ada banyak, ada surat, ada tanggal, ada apa lagi di sini? Hari, ada nomor surat. Nah, coba sekarang kalian buka di halaman selanjutnya. Buka di halaman selanjutnya. Di halaman 23 itu berisi tentang apa dan dikirim dari siapa ke siapa? Ada yang bisa? Yuk, yang lain yuk. Coba kamu apa? Dari Lani kepada Hana. Isinya, coba yang lain ada yang bisa? Isinya tentang apa intinya? Tentang apa nak? Bisa nggak? Coba dibaca sebentar. Berisi tentang? Oke, serius dong. Berisi tentang apa yuk? Ada yang bisa? Berisi tentang rasa kangen. Benar. Berisi tentang apa lagi? Bertanya kabar. Kemudian di situ ada apa aja sih? Ada di dalam surat itu ada apa aja? Isi surat udah pasti. Kemudian apa lagi? Halo anak-anak, di dalam surat di halaman 23 berisi apa? Berisi? Ada nama pengirimnya tidak? Ada nama penerimanya? Apakah ada salam pembuka dan salam penutupnya? Namanya 5 atau 5. Surat di halaman 21 itu surat yang biasa yang di kertas. Sedangkan surat yang di halaman 23 itu surat apa anak-anak? Itu benar juga. Tapi kita akan belajar lebih detail. Dan surat resmi dan tidak resmi. Ada yang sudah pernah surat pribadi, surel dan surat resmi. Kira-kira ada yang tahu surel itu singkat? Ya, bisa ada lagi nggak selain itu surat elektronik? Email. Yang lain gimana nih kalian? Pernah tahu nggak? Pernah melihat untuk email tidak? Kalian pasti punya Google account dan Gmail? Jadi kalian sebenarnya sudah pernah tahu apa itu surel. Surat pribadi, surat resmi yang ditulis khusus untuk teman, sahabat, atau keluarga. Surat pribadi, versi digital, surat pribadi yang ditulis lewat internet. Juga ditawar. Menanyakan kabar, menjelaskan pengalaman, atau resmi yang ditulis khusus untuk teman, sahabat, atau keluarga. Perlukan ketika kita menulis surat untuk teman, sahabat, atau keluarga perlu menggunakan surat yang resmi anak-anak. Nah, seperti tadi yang di halaman 23, itu termasuk surat resmi atau tidak resmi anak-anak? Surat pribadi atau surat tidak resmi. Kenapa? Surat yang di halaman 23 itu termasuk kepada surat pribadi atau surat tidak resmi? Ada yang bisa jawab? Kenapa surat di halaman 23 itu termasuk surat yang pribadi atau surat tidak resmi? Karena bukan. Ayo, tadi tidak memperhatikan. Karena penggunaan gaya bahasanya bagaimana di halaman 23 lihat? Bahasanya bahasa santai, akrab, hangat, dan komunikasi. Dan tujuannya itu hanya menanyakan kabar, menceritakan pengalaman, atau di situ bercerita tentang apa sih suratnya? Berisi tentang apa suratnya anak-anak? Suratnya? Coba yang belakang. Coba namanya nak. Isi suratnya tentang apa di dalamnya? Masa, oke. Tentang apa?
Kan benar. Nah, bagaimana bahasa yang dipakai? Santai. Kemudian kita analisis di dalamnya itu ada apa aja sih dalam suratnya? Ya. Salam pembuka, salam penutup. Kemudian ada apa lagi? Isi surat itu udah pasti. Kemudian yang lain, tempat dan tanda. Di dalamnya ada kop suratnya tidak? Ada kop suratnya tidak di dalam sini? Dan tanda. Kemudian ada salam pembuka. Kemudian ada isi surat. Kemudian baru bawahnya salam penutup dan nama pengirim. Bahasa yang digunakan bagaimana anak-anak? Santai dan menceritakan tentang perasaan kangen, ya kan? Kemudian apa? Rencana liburan. Jadi ini termasuk bentuk surat pribadi. Nah, ciri utama surat resmi coba kamu. Yang lain dengarkan. Penghakiman dan stempel resmi. Bisa bedakan antara surat pribadi dan surat dinas? Bisa. Apa tadi? Kalau surat resmi bagaimana? Surat resmi gimana? Ya, kalau surat pribadi dikirim oleh, berarti apa? Yang ada di surat dinas dan surat dinas atau surat resmi itu harus atau wajib. Apa aja? SD Negeri Nusantara. Ada alamat dari SD Negeri Nusantara. Kemudian ada apa lagi? Tulis itu bisa kelihatan. Ada nomor surat. Nomor surat ini untuk diarsipkan nanti. Jadi biasanya sekolah atau instansi resmi mengeluarkan surat itu ada yang disimpan. Kemudian apalagi? Ada perihal. Perihal itu adalah tujuan surat itu dikirim. Apa tujuannya anak-anak? Apa tujuan dari ini? Ayo, perihalnya tentang apa ini? Perihalnya undangan rapat. Kemudian apalagi? Ada salam dan bahasanya Pak. Yang terakhir ada tanda tangan dan stempel. Perlu nggak kalian kirim surat ke teman menggunakan kop surat? Perlu nggak kalian mengirim surat ke teman itu menggunakan stempel? Tidak. Jadi apakah kalian sudah bisa membedakan antara surat pribadi atau surat dinas? Bisa anak-anak? Coba sebelah sini bisa nggak? Apa masih bingung? Coba. Kamu kirim surat ke dia itu pribadi, bukan resmi atau bukan dinas. Sedangkan kalau surat resmi atau dinas dikirim dari siapa ke siapa? Dari, ini tinggal baca nih, dari instansi, sekolah atau organisasi. Jadi ketika sekolah mengeluarkan surat untuk orang tua kalian, maka disebut surat apa anak-anak? Surat resmi. Good job. Kemudian pada surat pribadi apakah ada kop surat anak-anak? Kemudian pada surat resmi atau dinas apakah ada? Wajib. Pintar. Kemudian bahasanya di surat pribadi bagaimana anak-anak? Santai, akrab, ya kan? Kemudian kalau surat resmi bagaimana anak-anak? Baku, boleh nggak di surat sekolah kepada orang tua bahasanya begini? Bapak ibu daftarkan dong anak-anaknya, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena itu merupakan surat resmi atau dinas. Kalau misalkan kalian ingin mengirim surat ke instansi, berarti kalian bahasanya itu harus formal. Kalau kalian mau ngirim surat ke penerima, yaitu sahabat kalian, saudara kalian, keluarga kalian, itu bisa menggunakan bahasa yang santai, good job. Kemudian selalu diawali dengan salam sopan. Gak mungkin tiba-tiba gini dari dalam suratnya. Ayo Apria, kita jalan-jalan, itu nggak ada selamat pagi Apria, apa kabar Apria, misalkan gitu ya nggak anak-anak? Lucu nggak kalau tiba-tiba langsung isi surat tanpa adanya tanya kabar atau salam? Tidak tidak enak, tidak etis, pintar. Kemudian jelas dan ringkas, jadi tidak boleh bertele-tele. Intinya kamu mau mengirim, ya lanjut ya, Ibu lanjut.
kelompok sebanyak 6, berenam. Bikin menjadi 6 kelompok, berarti ada yang 5, ada yang 6. Oke, sudah langsung anak-anak. Sudah semuanya kelompok ya. Sekarang tulis, ini kelompok 1. Ingat, ini kelompok 2. Itu kelompok 3. Itu 4, 5, dan 6. Paham? Di nama kelompok kalian tulis nomor kelompok. Ditulis apa anak-anak? Nomor kelompok. Kemudian diisi hari dan tanggal. Kemudian diisi nama kelompok. Maka kalau nggak kuat ditambah nomornya aja ya. Berikan kalian lembar kerja pribadi masih mengenai surat. Oke, kalian nanti kalau habis kerjakan itu segera langsung kerjakan yang mandiri ya. Ditulis nama lengkap bukan saja. Tapi kerjakan dulu ini. Siapa yang murah? Baik anak-anak, apakah pekerjaan kelompoknya sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Sekarang siapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok? Kamu? Boleh? Ya, boleh semuanya. Ya. Ya, kalau sudah tidak resmi, ya, kemudian kalau surat resmi pakai kop tidak anak-anak? Pakai. Kemudian juga di surat resmi ada apa aja? Ada kop surat, ada tangan dan stempel, apalagi perihal surat, ya kan? Apalagi nomor surat. Baik anak-anak, ibu pihak kalian sudahlah paham mengenai materi pada hari ini. Nanti di rumah jangan lupa dipelajari lagi agar kalian mengetahui lebih baik lagi apa perbedaan